Lagi-lagi cinta segitiga berujung maut terjadi. Di Kulon Progo, Yogyakarta, Ngatiman alias Proyo harus menemui ajalnya setelah kalah berduel dengan Slamet Riyadi. Ironisnya, korban adalah suami sah Tri Setianingsih, sedangkan pelaku adalah mantan kekasih Tri. Apa yang membuat keduanya bertaruh nyawa demi wanita yang sama? Selengkapnya dalam ulasan khas Ragam Perkara, istri mendua, selingkuhan habisi suami. Cinta lama bersemi kembali, tak selalu berakhir manis. Di Kulon Progo, Yogyakarta, cerita itu justru mengantarkan si pelaku berurusan dengan hukum. Adalah Slamet Riyadi alias Kelik yang harus menghadapi realita itu. Kelik diringkus polisi karena terbukti menghabisi Ngatiman alias Proyo pada Rabu malam awal Mei lalu di Pedukuhan Tangkisan 2, Hargomulyo, Kulon Progo, Yogyakarta. Awalnya kita ketemu yang belakangan ini karena ada hajatan di dekat rumahnya. Baru kita ketemu lagi. Itu kan dulu sebelum dia punya suami, pacar saya. Pacarannya berapa lama, Mas? Sekitar 1 tahunan, terus saya tinggal. Itu kan lakinya teman saya juga, hubungan kita baik-baik semua. Hasil penyelidikan mengungkapkan, tampaknya sejak 3 bulan terakhir ini, Kelik disebut-sebut mulai dekat lagi dengan Tri Setianingsih, pacarnya dulu. Persoalannya, Tri sudah bersuami. Namanya Ngatiman alias Proyo. Situasi ini tampaknya yang coba diterabas Kelik dan Tri. Suatu ketika pada Rabu malam 4 Mei 2022, Proyo yang pulang dari kerja memergoki Kelik dan Tri berduaan di rumah Proyo. Sontak, Proyo dan Tri terlibat cekcok yang berlanjut duel hingga berujung pada tewasnya Proyo. Cekcoknya kita kan pas duduk di, ya memang kita yang salah. Duduk di belakang rumah, terus kepergok suaminya marah-marah. Dia pukul saya 2 kali, terus saya balas pukul 1 kali, terus dia pukul lagi 2 kali, terus saya tendang 1 kali. Habis itu dia mau mukul lagi tapi belum sampai, dada kanannya saya dorong pakai tangan kanan, itu dia kepleset akar pohon kelapa terus jatuh terduduk. Kita dari warga sekitar nggak ada yang menyaksikan secara langsung. Cuman kan mendengar suara-suara keributan, kan gelap nih posisi. Terus nggak ada yang berani datang untuk mengaroke, kan takutnya kan cekcok rumah tangga saja. Nah, setelah itu udah nggak ada suara, baru ada yang turun ngaroke gitu loh, Pak. Lihat ya. Terus udah nemu aja di sini Pak Marno itu yang apa? Korbannya. Bukan, Pak Marno itu yang menemukan pertama kali. Oh, iya. Itu udah tergeletak di sini, terus beliaunya mencari rekan untuk sekedar menyaksikan lah. Diakui, riak-riak di dalam rumah tangga kerap mematik api persoalan yang ujung-ujungnya dapat mengganggu ketertiban masyarakat. Ini yang harus dicermati. Sedangkan bila berkaca pada kasus ini,
Baik Proyo, Kelik maupun Tri, ketiganya berteman. Ada pertengkaran. Siapa dengan siapa itu? Suami saya dengan Pak Kelik. Itu siapa itu? Sahabat saya juga sahabat suami saya. Cekcoknya seperti apa itu? Cekcoknya karena ada suatu hubungan. Terus kan ya mungkin cemburu suami saya. Iya, yang pasti kan gini ya, ketika kita mencintai seseorang, tapi kemudian tidak dibalas begitu, atau yang kita cintai justru mencintai orang lain, ini kan menjadi satu dilema internal diri orang itu. Orang tersebut timbul ketidakpuasan, bahwasanya apa yang dia inginkan tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, situasi-situasi seperti inilah yang memberikan stimulus, ya, memberikan rangsangan pada seseorang untuk bereaksi. Ada 3 hal ya yang dominan menjadi penyebab kejahatan. Yang pertama itu masalah harta, kedua masalah cinta, kemudian masalah dendam. Ketika mereka terpaksa harus berkonfrontasi secara mendadak, nah disitulah emosi salah satu dari kedua pihak itu mungkin tidak terkendali, sehingga secara spontan mereka bereaksi, dan ketika orang bereaksi mengikuti emosinya, seringkali itu reaksinya di luar kontrol. Sebenarnya hal ini bisa dicegah apabila orang yang mengalami konfrontasi itu bisa menahan diri. Ihwal terungkapnya kasus pembunuhan ini karena sejumlah saksi terus bertanya, mengapa jenazah Proyo penuh luka dan lebam. Bahkan untuk menguak penyebab pasti kematian Proyo, maka pada Kamis pagi 12 Mei 2022, makamnya pun terpaksa dibongkar petugas untuk keperluan penyelidikan. Pembongkaran ini berjarak sepekan dari pemakamannya. Kami melakukan himbauan kepada masyarakat agar masyarakat yang telah berumah tangga, saya himbau untuk ayo kita jaga keharmonisan rumah tangga, karena riak-riak permasalahan di rumah tangga ini bisa menjadi bibit terjadinya permasalahan kamtipmas. Di antaranya adalah penganiayaan, sebagaimana perkara yang sedang kami tangani di Polres Kulon Progo. Kami hanya berharap bahwa semuanya akan berjalan sesuai dengan keadilan, dan kami hanya berharap semuanya bisa diputuskan sesuai dengan hukum yang berlaku. Kendati pelaku telah ditangkap dan mengakui perbuatannya, namun keluarga korban tetap berharap kelak kasus ini dapat terang benderang terungkap.